Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Kita akan membahas 4 kripto yang kalian harus perhatikan di bulan September, teman-teman. Jadi ini personal list saya juga. Jadi hopefully teman-teman suka dan bisa bantu dengan tombol likes-nya juga untuk supportnya. Let's aim for 200 likes ya, 200 likes di video kali ini. Kita membahas 4 altcoins yang lebih ke arah big caps. Jadi ya bukan kripto-kripto kecil-kecil yang mungkin high risk. Dan kita akan review sedikit outlook untuk market juga, teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah kita kalau bahas mengenai 4 altcoins ya, 4 altcoins yang kita mau lihat di bulan ini ya, ini personalis saya juga. Sebenarnya cukup menarik teman-teman, karena September itu menurut saya sendiri masih ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin sedikit mengalami penurunan. Dan memang kita bisa lihat kondisi saat ini pun di bulan September ya market masih fear gitu ya. Dan nanti saya akan coba share outlook, tapi September itu sebenarnya outlooknya kurang begitu bagus. Nanti mungkin setelah video ini saya akan buat video lagi untuk September punya outlook. Tapi intinya ini akan menjadi opportunity untuk kita membeli beberapa kripto yang kita ada high conviction. Nah ini saya akan coba share beberapa watchlist saya teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk aja ke kripto pertama ya. Untuk kripto pertama itu adalah quite straightforward, itu adalah Solana ya, dengan tokennya Sol ya. Sol ini ranking 5 teman-teman. Kenapa pilih Solana? Sebenarnya ada beberapa alasan, tapi salah satunya sebenarnya Solana itu kan developmentnya kenceng banget. Secara price action pun juga sangat strong teman-teman. Jadi secara teknikal itu Solana itu menjadi salah satu yang menurut saya outperform the market untuk altcoin ya. Jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin tahun ini gitu ya, itu kan mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Di tahun ini Bitcoin ini naik sekitar 64%. Tapi banyak altcoin sebenarnya yang kenaikannya nggak terlalu naik gitu. Bahkan udah mengalami penurunan dari low kemarin di tahun 2022. Nah, tapi Solana itu menjadi salah satu kripto yang cukup strong dalam performanya nih. Ini udah sempat naik sampai 140% dan saat ini lagi mengalami sedikit koreksi, tapi semua lagi koreksi juga. Bitcoin pun lagi koreksi. Jadi menurut saya Solana ini a good options. Dan meme coin masih cukup hype, teman-teman tahu seberapa hype yang meme coin di Solana dengan adanya pump fund dan lain-lain, sehingga Solana ini menjadi opsi yang bagus gitu ya. Developmentnya juga kencang. Ditambah kemarin saya baru lihat berita ini teman-teman, di mana 3 exchange besar, Binance, Bybit, Bitget gitu ya, semuanya ini mereka rilis LST mereka atau liquid staking token. Jadi bisa dikatakan ini adalah Solana yang di stake gitu ya. Jadi mereka bikin tokennya sendiri. Ada BN Sol, ada BB Sol, ada BG Sol gitu. Walaupun ini nggak directly ke Solana, karena ini sebenarnya produk dari salah satu protokol di dalam ekosistem Solana, yaitu adalah Sanctum ya. Tapi ini kan benefit ekosistem generalnya, yaitu adalah Solana, sehingga total value lock-nya juga mengalami kenaikan dan seharusnya akan berdampak positif ke harganya juga gitu ya untuk Solana. Jadi menurut saya ini kalau teman-teman mau lebih detail, cek aja di Twitter saya It's Mike Wyan, karena kita masih ada 3 kripto lagi yang kita mau bahas gitu ya. Tapi ini adalah salah satu alasan kenapa menurut saya Solana ini cukup menarik. Nah, yang kedua itu adalah TON, The Open Network ya. Ini saya juga sudah sempat bahas di video ini, Toncoin. Solana sih juga ya, di bedah kripto Solana. Nah, Toncoin ini kenapa saya suka gitu ya. Yang pertama fundamentalnya cukup menarik, hampir sama juga dengan Solana, bahwa secara performa di tahun ini juga dia cukup bagus ya, karena biasanya yang performanya bagus itu mereka akan continuously atau terus-menerus akan terus bagus gitu. Jadi tetap diperhatikan. Dan kalau Ton, karena saya juga belum terlalu banyak Ton gitu, jadi mau tambah exposure juga, karena teman-teman lihat berapa banyak development yang terjadi di Telegram The Open Network gitu ya. Awalnya sih Telegram gitu ya, lalu mereka rebrand The Open Network ya, tapi memang masih berintegrasi dengan Telegram. Nah, masuk ke dalam story berikutnya, yaitu adalah CEO dari Telegram, Pavel Durov, itu kan ditangkap. Nah, ditangkap karena free speech ya, karena Telegram platformnya mungkin private gitu ya, jadi lebih free speech, sehingga mungkin
ada berapa party yang nggak suka gitu, makanya dia ditangkap. Namun yang terakhir katanya sudah dirilis kembali, jadi udah dilepaskan. Tapi menurut saya ini bukan menjadi sesuatu yang jelek ya, karena menurut saya juga support free speech, tapi lebih ke arah ini akan menjadi another opportunity, kesempatan untuk beli Telegram. Karena Telegram itu secara price, kalau temen, bukan beli Telegram tapi beli Toncoin, karena Toncoin secara harga itu cukup strong. Nih, ini saya coba buka grafiknya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat dari 1 tahun, 1 year, itu naiknya kenceng kan. Ini dari 2 dolaran gitu ya. 2 dolaran ini Februari loh ya. Lalu naik terus. Bahkan market koreksi dia masih sideways gitu. Ada sedikit koreksi lah. Nah, menurut saya ini menjadi kesempatan lagi nih untuk melihat TON lah. Ya, apalagi kalau teman-teman yang belum ada exposure di TON ya. Alasannya itu ya, untuk the open network. Mungkin kita masuk yang ketiga. Ya, next up itu adalah AAV. Ya, AAV ini bukan kripto baru, kripto lama, kripto OG, kripto DeFi, dan masih menjadi leading. Menurut saya dia menjadi leader di DeFi, khususnya untuk di lending dan borrowing. Jadi mirip dengan bank, teman-teman. Tapi kembali lagi, kita nggak mau terlalu detail. Kalau teman-teman lihat dari total value lock, ya, AAV ini nomor 3. Ya, tapi teman-teman bisa exclude kalau menurut saya nomor 1 sama nomor 2-nya. Ini Lido sama Eigenlayer. Kenapa? Karena ini adalah di apps yang di staking gitu. Jadi untuk kita compare menurut saya agak kurang ya. Kalau misalnya kita compare side by side, purpose-nya beda, kategorinya tuh udah beda. Jadi overall sebenarnya dia sangat mendominasi si AAV gitu ya, dan udah available di banyak chains. Lalu yang terbaru apa? Dia secara fundamental dia ada beberapa proposal baru seperti fee switch, dia ada buyback program dan lain-lain. Lalu bukan hanya itu doang gitu ya, AAV ini dia rebranding ya. Rebrandingnya nggak rebranding name gitu ya, tapi rebranding logo gitu ya. Lalu kalau teman-teman tahu dulu AAV ini caps lock, ini lebih istilahnya lebih soft lah kalau menurut saya ya. Dan secara websitenya pun kelihatan lebih soft. Ini logonya lebih ke logonya dia gitu ya, si Ghost. Access the full power of DeFi. Jadi lebih mudah untuk orang-orang yang baru di Web3 untuk masuk ke dalam dunia DeFi kalau menurut saya gitu ya. Ini purpose-nya AAV yang baru, lalu mereka dengan program-programnya, dengan proposal-proposalnya, definitely ini something to watch juga gitu. Karena yang saya suka ya, AAV ini bukan hanya dia total value lock-nya gede, networknya ada 13 nih yang mereka support gitu ya, tapi bukan hanya itu doang. Dia benar-benar ada the real business model. Ya, ini kalau teman-teman lihat secara quarterly, AAV ini mengalami kenaikan terus-menerus, udah kayak perusahaan deh. Karena kan biasanya kita tahu Web3 itu apakah making money atau enggak sih. Nah, tapi AAV ini udah membuktikan. Ini mengalami kenaikan terus-menerus. Dan kalau teman-teman lihat di sini, monthly revenue-nya gitu ya. Ini bisa kelihatan. Ya, sorry. Di tahun 2021, 2022, teman-teman, token insentifnya dia tuh naik kenceng. Ya, ini tinggi sekali. Sebenarnya ini nggak terlalu bagus berbanding dengan revenue. Gitu. Jadi ini orang-orang sangat bergantung pada insentif dari token AAV. Ya. Tapi mulai dari bear market dia mengalami penurunan. Dan ini teman-teman bisa lihat token insentifnya nggak perlu besar, nggak perlu tinggi, tapi revenue justru mengalami kenaikan. Nah, ini ciri khas sebenarnya suatu protokol yang baik. Gitu. Tapi biasanya yang punya track record seperti ini nggak banyak gitu, dan AAV ini menjadi salah satunya. Ya, dengan revenue-nya memang yang cukup stabil juga kan. Jadi bisa perhatikan AAV. Dan terakhir itu adalah Phantom ya. Ini saya coba lihat Phantom itu tadi AAV ini ranking 40 ya, teman-teman, 41. Lalu kita masuk ke Phantom. Phantom itu ranking 56. Tapi bentar lagi namanya mungkin akan berbeda ya. Kalau nggak salah di Oktober atau November atau Desember, pokoknya kuartal 4 tahun ini seharusnya itu mereka akan rebranding juga gitu ke Sonic ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini Sonic Labs, previously Phantom. Ini mereka udah rebrand, secara nama pun udah beda istilahnya. Tapi masih pakai Phantom secara tokennya gitu, karena mereka masih ada menjalani beberapa program. Salah satunya ini baru rilis saja di 20 Agustus. Itu adalah Sonic Boom. Ini seperti program airdrop, teman-teman. Untuk S ini adalah token barunya dia. Jadi nanti FTM akan diubah menjadi S. Nah, ini untuk para developer. Ya, jadi biar developer ini mau membuat mungkin di apps di Sonic Network terlebih dahulu. Gitu.
Nah, ini udah ada websitenya juga, Sonic Boom. Mereka punya campaign istilahnya. Dan saya juga cukup suka sih sebenarnya kalau untuk Phantom ya, karena sebenarnya mereka ada community yang loyal. Secara transaksi dulu juga cukup cepat. Tapi ini kan Sonic kan belum rilis, jadi kita masih belum tahu. Tapi biasanya campaign mereka dan benar-benar perusahaannya ini secara run rate-nya pun itu cukup stabil gitu. Dan kalau dia ada airdrop seperti ini, bisa jadi sebenarnya akan spark demand juga ke Phantom token gitu. Jadi makanya ini menjadi salah satu yang bisa kita perhatikan juga. Ditambah teman-teman mungkin familiar dengan yang namanya Andre Cronje, karena saya sudah sempat bahas beberapa kali di video. Ini kan dulu dia adalah salah satu top developer dari Phantom. Nah, dia udah di-upgrade nih istilahnya jabatannya, dari developer sekarang udah jadi CTO of Sonic Labs. Jadi dia akan lebih mendalami lagi dan support Sonic. Jadi ini menjadi salah satu hal yang menarik lah untuk Phantom. Sedikit review, kita coba bahas secara teknikalnya teman-teman. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya yang kita bisa bahas, tapi kalau misalnya dikasih penurunan ya, kalau saya sendiri untuk Solana mungkin akan melihat di area kisaran 120-an dolar, itu kan cukup menarik menurut saya ya, berarti turun sekitar 11%-an lagi. Ini pun kalau dikasih teman-teman, kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Lalu next up Ton mungkin di kisaran area sebenarnya area ini udah area yang cukup oke sih, 5,22 ya. Tapi menurut saya kalau kita bisa beli di area 5 atau bahkan di bawah 5 dolar, sekitar 4 dolaran, 4,8, itu akan cukup menarik ya, dengan potensi ton lah ya, karena dia kan Telegram users tuh besar sekali teman-teman. Jadi ya itu akan onboard berapa banyak user masuk ke Web3 ya, ini ton. Lalu AAV. Nah, AAV ini walaupun fundamental kuat, tapi price actionnya tuh tinggi sekali. Saya udah sempat share sebenarnya di community. Ya, saya ingat itu adalah buy AAV di bawah 100 dolar gitu. Dan ini memang kita sempat dapat kesempatan untuk beli. Dan kalau misalnya kita beli, let's say di bawah 100 gitu, waktu itu sempat 90-an, itu udah naik 40% gitu. Karena ini di saat orang lain, di saat altcoin lain turun, AAV ini istilahnya making high lagi nih, udah tes high-nya lagi di bulan Maret. Jarang banget crypto atau altcoin yang seperti ini gitu. Ini adalah salah satu alasan kenapa dia strong. Jadi kalau misalnya AAV turun, ya mungkin lihatlah di area kisaran 115, 114, atau bahkan kalau dapat di bawah 110 masih menarik. Dan yang terakhir itu Phantom. Oke, kita buka di sini aja. Ya mungkin di area kisaran 0,38, 0,40 lah akan menjadi area yang good level to buy. Ini udah order block di area ini teman-teman. Jadi bisa diperhatikan untuk area supportnya. Tapi kembali lagi ini hanya rough support aja sih, untuk technicalnya saya nggak terlalu detail. Tapi kira-kira itu untuk keempat altcoins. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk bantu pencet tombol like-nya juga dan supportnya. Jangan lupa share juga teman-teman untuk di bulan September yang saya perhatikan. Jadi hopefully video ini membantu teman-teman semua. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.